Ya Allah, ini benar-benar real ya. Benar-benar real, aku ngerasa terharu. Benar-benar ada jalan untuk orang yang tobat. Ini tadi ini Ngocha sudah dari SD. Ini yang bikin aku penasaran, katanya Mbak Nada tadi ada satu kotak kayak rumah, tempat di mana di situ tersimpan keranda mayat. Oke, langsung lanjut. Katanya angker juga. Katanya sih di situ terkenal angker ya. Kita coba penelusuran ke situ. Apa benar tempatnya masih tetap di situ? Apa berpindah tempat ya, Kang Sanggup? Insya Allah masih di situ. Nggak tahu ini masih tertutup. Alang-alang. Alang-alangnya tinggi banget. Rumputnya kayak gini ya. Coba lihat. Rumputnya kayak gini. Bau nih. Bau. Assalamualaikum. Oh itu tadi yang SD tadi ya? Jadi ini kita keluar lingkungan SD. Ya masih sekitarnya sih, masih sekitarnya. Tapi kita keluar dari sekolah. Ini ada sumur ya? Ada sumur. Apa ini? Sumur apa? Oh, hati-hati ya. Kayak sumur. Sumur atau kayak gorong-gorong? Gorong-gorong. Assalamualaikum. Oh, mungkin itu Neng Ocha. Oh iya, yang ketak. Yang kelihatan. Oh, bukan itu. Yang tadi ruang kepala sekolah tadi kayaknya. Bismillah, semoga ada jalan. Coba jalannya di send dong. Mana sendnya? Jalannya nggak kelihatan nih. Jalannya nggak kelihatan. Hati ya. Ini soalnya semak-semak tinggi-tinggi banget. Aduh. Udah kayak perjalanan di hutan kita. Orangnya benar-benar tinggi ya. Ini kemungkinan suara pabrik yang shift malam ini ya. Ini udah mulai jam 12 ya. Semoga tidak tertangkap di kamera dan audio. Ini suara ini bikin ricu nih suara ini. Aduh, jalannya sempit gila. Kalau di semak-semak gini ada sosok semakin kecil ya jalan nih. Iya, makin kecil. Kalau di semak-semak gini ada sosok nggak? Ada sosok nggak kira-kira? Aduh. Banyak kalau mau hitung ambil kalkulator, rusak ini. Itu ya. Kedengeran kan suara kereta apinya? Kereta api. Berarti di dekat sini memang ada rel yang korban kecelakaan tadi. Yang tanpa kepala tadi? Iya. Yang ngelihat Neng Ocha tadi, yang dilihat pertama. Oh, mungkin ini Neng Ocha. Ini nih kayaknya ada kotak kecil ya, mungkin ini. Iya ini. Insya Allah ini. Iya, bisa merasakan getarannya ini, Kang Sangluk. Iya. Bismillah. Semoga. Tapi udah nggak ada gambar ular di kanan. Iya ada gambar ular. Oh iya ada gambar ular naga ya. Ada gambar kamu nih Mas. Ularnya warna hijau. Kesukaan kamu itu. Ini memang tempat buat naruh keranda mayat. Ya dulu tempat. Tapi sekarang kok udah nggak ada ya? Kayak ada. Wah ada yang ngambil ini. Kayak ada kain hijau penutup yang ada tulisannya. Kita coba untuk masuk. Ya kita lihat ke dalam aja Kang Sangluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang bau-bau seperti mayat? Aura-aura mayat nggak? Tapi saya pusing. Iya, bau wangi sih, bau ada wangi-wangi dikit gitu. Karena itu bau-bau kayak bunga-bunga sekar kayak bau-bau mayat gitu loh.
Ayo masuk aja. Coba ya masuk dulu nih. Pasang dulu aja. Pasang aku aja dulu. Aku kalau berbau Sama aroma. Mbak Cokro. Mbak Cokro. Mbak Cokro sih. Gimana aku aja, nggak usah MC aku. Mbak Cokro. Apa ya? Dangdutan. Iya mendangdutan. Ayo. Mbak Cokro sama Kang buka aja. Ularnya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenapa harus temboknya itu ya gambar ukiran ular ya? Assalamualaikum. Ada sejarahnya kali ini mas. Hei. Orang Sunda. Jangan menyentuh apapun. Mana? Mbak Nada, hijaunya. Ini kita gimana Mbak Nada? Kalau di sini no like. Di keranda ini ada tulisan Arab. Apa kita biarkan di bawah? Di taruh atas. Tapi tetap berdoa ya la haula. Sebentar. Pertolongan kekuatan. Ini kan yang ngecat tadi kan mau masuk. Ngapain kok ke belakang lagi? Aku takut. Beda gitu meskipun kecil tempatnya. Kayak mantul gitu ya. Kayak hawanya tuh Ayo coba. bawa. Baik, aku di depan. Nama malu biniat, ayo. Niat. Ya udah, Baik. Kang Sanggup sama baca kalau silakan. Ayo Mbak Joko. Pak Pahaka. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Tapi pendengar Assalamualaikum. Salam. suara. Kenapa Kang? Kenapa Kang? Enggak. Iya. Ini sih nyeting. Jangan diinjak. Kayak di sini loh, kayak terasa aku yang mati kamu. Itu kamera ya. Mana kamera ini ya? Iya bener. Rasanya kayak Kayak apa? Kang Sanggup? kita yang mati. Kita yang mati. Iya. Aduh jangan dulu Kang Sanggup. So, kita Masih belum banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu. Ada getaran-getaran apa Kang Sanggup? Getarannya mayat ini. Coba. Kapan hari pas kita cek lokasi ada kotaknya kotak amal kematian ini nggak ada udah. Oh, Udah lenyap musnah ini. Gak ada yang ambil. Gimana Pak Jokro? Yang Energinya gimana? energinya kalau saya sebagai orang yang awam ya kemecer juga. Udah merinding dangdut dari merumun sampai kayak kaki. Mbak Cokro, Mbak Nada. Poci masuk di tubuhnya Mbak Nada ini. Poci ini dia. Poci nih. Assalamualaikum. Iya, udah nggak bisa cuma gini. Ini sedulur KJPL. Ini sosoknya pocong. Ya Mbak Cokro ya. Yang hadir di Raga Mbak Cokro ini. Kalau Di Raga Mbak Nada. Di Raga Mbak Nada. Kalau pocong memang 95% dia nggak bisa komunikasi kalau tidak dibuka. Iya. Terus apanya itu? Tapi kita juga harus mempunyai kelebihan, kemampuan khusus. 95% hampir nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa. Iya ini au atau Terus gimana? kita keluarkan aja Mbak Iya, Cokro. kasihan Mbak Nada. fisiknya. Wes, matur suwun ya. Tersuwun. Ya apapun namanya. Madul ya. Mandul. Cuma main dosa ya. Tidak cocok. Astagfirullahaladzim. Iya kan campur. Ya Allah, itu benar-benar ya. Mau singkong nggak? Dia Om. Enggak, aku nggak minta. Makan sendiri aja. Nggak usah dikasih bau-bau. Aku udah kenyang. Ayo. Jangan. Gimana? Apa? Ini, di sini ada sesosok. Ini beneran ya? Ada sesosok wanita, tapi kayak mayat korin. Dia tuh kayaknya mau masuk sih. Tapi aku sih nggak informasi atau apa? Ini masuk. Tapi dia untuk ngasih informasi atau apa?
SD di belakang situ. Dia nggak ditolong atau gimana? Satu kotak tapi energinya luar biasa. Baca aku sampai merinding kayaknya. Dia kayak menyampaikan soal. Apa sih? Tolong. Siapa? Siapa ya? Enggak. Tolong siapa? Yang manis. Belum. Tolong. Kita tunggu senter. Dia nggak masih loh kayak. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Kenapa kalian di sini? Kenapa? Kita di sini mengganggu aku ya? Enggak, kita enggak mengganggu. Kita di sini nggak ganggu. Ini yang hadir di raga Mbak Suci siapa? Siapa? Sinta. Aku Sinta. Sinta. Iya. Sinta atas nama Sinta. Mau ditolong ah? Cinta mau ditolong atau mau menyampaikan sesuatu? Iya. Mau ditolong? Aku yang perempuan itu aku minta tolong sama kalian. Tolong aku sempurnakan ya. Aku minta tolong. Kamu udah disempurnakan. Nanti kita doakan di waktu terakhir aja kan. Iya. Sinta ya? Iya. Kenapa meninggalnya? Aku kenapa? Aku kecelakaan. Kecelakaan? Kereta api? Tapi ini tubuhku hancur, lebur. Ya Allah. Makanya aku langsung lemas badanku ketika aku masuk dalam tubuhnya Mbak ini. Oh, pantesan langsung jatuh ya. Dia ini sosok korban kecelakaan kereta. Iya. Iya. Mbak Sinta. Ya Allah, banyak sekali korban kecelakaan kereta. Aku minta tolong sama kalian. Tolong sempurnakan aku. Iya, Mbak. Insyaallah. Insyaallah disempurnakan. Kita bantu kirim doa. Namanya tadi siapa? Sinta ya? Iya, Sinta. Umur berapa Sinta? Kasihan raganya Mbak Suci loh lama-lama. Umur nih 30 tahun. 20 tahun. Ya sudah, nanti Mbak Sinta dibantu ya. Kasihan raganya Mbak Suci soalnya Mbak Suci karena dia penting. posisinya enggak. Iya. Badannya langsung lemes loh. Kasihan. Baju kurang dikeluarkan. As. Badanku sakit. Ya, sakit. Doa ya, Mbak. Aduh, sakit. Sabar Mbak Sinta ya. Sabar. Kirim doa. Aduh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mbak Uci kosong tak pikirannya Mbak Uci. Ya, ayo cok kosong. Ayo langsung gelosor sama ini. Tiba-tiba ngedeblak ya. Kaget aku. Iya langsung ngobrol ya. Yuk. Tadi udah mau ngeluarin pocong lah kok. Mbak Sucinya yang ketebak. Aku merinding dangdut. Gimana nih Ngoca? Tadi Mbak Nada bilang mau Ada sesosok Mbak Nada. masuk mau berinteraksi. Kita pakai raganya nih Mas, karena dia kayak ada problem, ada masalah, dia nggak bisa berproses dengan baik. Langsung aja. Langsung baca bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa hadir.
Juraga Dimas Dengan siapa? dengan siapa? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Rawo. Dengan siapa? Siapa? Surti. Surti kenapa pengen berinteraksi dengan kita? Ada yang mau disampaikan? Aku mau mati dengan layak, Mbak. Mau mati dengan layak. Surti kenapa matinya? Saya mati nggak layak. Kenapa? Bunuh diri? Banyak orang yang menyumpahi saya. Disumpahi apa? Saya mati nggak layak, Mbak. Surti disumpahi apa? Kenapa sampai seperti ini? Disumpahi mati. Saya banyak salah sama orang-orang kampung di sekitar saya. Kesalahannya apa, Mbak Surti? Kalau biasa kalau di kampung kan beliau terlihat jahat. Saya orang berada. Saya usaha. Uang saya pinjam-pinjamkan. Riba ya? Bergerak di bidang riba. Apa namanya itu? Rentenir. Rentenir. Bukan kontainer ya? Rentenir. Rentenir. Tapi yang saya minta selalu bunganya. Jadi orang itu saya bikin nggak bisa bayar hutangnya. Jadi cuma bisa bayar bunganya aja. Jadi bunga itu terus berjalan dan itu yang memberatkan saya. Itu nggak bisa tenang. Saya pengen mati husnul khotimah, Mbak. Kamu Islam kan? Gimana ini ya caranya ya? Soalnya ini beliau di dunia sudah gitu. Kita ya insya cuma Allah ya bisa Mbak, siapa bantu tadi? doa. Kita bisa bantu doa. Kalau kita urusan beliau hanya sama Allah, ditimbangan Minta dimanapun. maaf sama semua orang yang minjam uang sama aku. Mereka bayar, nggak bisa bayar, aku narik bunganya tok. Hutangnya masih penuh, aku bikin seperti itu. Jadi mereka cuma bisa bayar bunganya aja, nggak bisa bayar uang pokoknya. Jadi waktu itu Mbak Surti meninggalnya kenapa? Meninggal karena sumpah atau meninggal memang sakit? Aku sakit. Sakit apa? Dan sakitku sepertinya dibikin sama salah satu anggota yang minjem uang di saya. Ya sampai nggak boleh bersuuzon ya, Mbak. Mungkin karena memang sampean sakitnya memang sakit lagi. Memang sakit dari Allah. Mungkin karena mbaknya ini nggak tenang, jadi dia merasa kayak dibuat orang yang meminjami, yang hutang. Kasihan anak-anakku sampai sekarang hidupnya nggak ada yang enak, Mbak. Jadi anak-anak masih hidup semua ya? Suami masih hidup? Mbak Surti meninggal tahun berapa? 2000 masih baru ya? 2000 udah 20 tahun. 10 tahun yang Iya, 20 tahun. Maksudnya nggak yang zaman-zaman dulu banget gitu loh. Jadi sampai sekarang Mbak Surti nggak tenang ya? nggak tenang, dan anak-anakku nggak ada yang hidup enak, Mbak. Sudah pada besar pasti anaknya ya? Kita Terima kasih anak-anakku, Mbak. Gimana ya? ini sekarang air mata. Dia penyesalan memang selalu ada di akhir. Maka Ini bos, pelajaran buat kita semua, jangan bergerak di bidang riba. kita Ini Kalau- satu contoh real, bukan dibuat-buat ya, ini real. ya meneteskan air mata juga. Penyesalan karena berbuat riba. Aku mau minta maaf sama semua orang yang pinjam uang di aku, untuk mendoakan aku karena jalanku gelap. Gelap ya jalannya ya, jadi nggak punya arah dia. Kita bantu kirim doa aja ya supaya tenang gitu loh, supaya mendapat cahaya yang terang. Nggak gelap lagi. Kalau kita untuk meminta maaf kan kita nggak mungkin karena kita nggak tahu Nggak tahu. mbaknya tinggal di mana. Orang-orang sini aja. Oh iya, Di dekat desa sini. mana? Sini. Desa sini ya. Jadi kita nggak tahu siapa aja yang dipinjami gitu loh. Jadi kita bantu kirim doa supaya dapat jalan yang terang. Intinya kami tim KJPL benar-benar
penelusuran niat untuk menolong gaib yang belum bisa berproses dengan baik. Ini yang jalannya gelap. Jalannya gelap. Assalamualaikum. Mbaknya kenapa? bantu. Merasa kenapa? Kalau Dia nangis. Lemas badannya? coba diambil dari Sakit apa sih dulu? Carikan cahaya yang terang ya, Mbak Cokro. Kasihan dia. Amin, amin ya Allah. Kita bantu doa aja. Bismillah. Surti ya. Mbaknya benar-benar taubat ya. Benar-benar taubat. Dalam hati ingin menyesal. Menyesal, taubat, nasuha. Uang panas, Mbak. Panas. Ya Allah, aku merinding. Nah, gimana ya? Intinya tim KJPL hanya bisa bantu doa. Aku Mbak sampai sekarang kena ke rumah. Nggak ada yang hidup enak, Mbak. Didoain aja ya. Doain. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mbaknya lihat titik ya. Kalau ada titik putih, Mbaknya ikutin ya, ikutin. Itu nanti yang akan menuntunmu di jalan yang terang. Kalau ada titik putih, ikutin. Ikutin ya. Mana titiknya? Ada caranya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, semoga di sebelah ya. Ya Allah, ini benar-benar real ya. Benar-benar real, aku ngerasa terharu. Benar-benar ada jalan untuk orang yang taubat. Ya Allah. Sejahat-jahatnya manusia, Allah selalu membukakan pintu pengampunannya. Yakin 100% Allah Maha Penyayang. Bahkan Korin yang sudah benar-benar taubat pun masih dibukakan jalan untuk menuju cahaya terang yang tadinya gelap ya kan. Ya Allah, aku benar-benar terharu. Gimana Mas? Ya, kuat ya, Mas ya. Cuma Kamu ya. tarik nafas dulu. Orangnya sedih banget, benar-benar emang. Aku aja sampai terbawa. Lagi-lagi di ngacuan harus menangis. Aku udah 2 kali ini aku nangis. Kalau saya mau nangis malu gitu. Laki bah, lu laki diri saya. Laki diri di sini. Udah, dilapi dulu nih. Ya. Jadi itu aman. Orang taubat itu loh. Bahkan sudah jadi Korin aja masih dibukakan jalan ya. Iya, sekarang dia benar-benar lihat malah. Taubat. Cuma dia nggak tahu caranya gimana. Jadi nggak ada ruginya kita itu jauh-jauh ke sini ya. Kita jauh-jauh ke sini, kita bermanfaat untuk makhluk meskipun bukan sesama manusia gitu loh. Saling membantu. Sesungguhnya Allah berjanji siapapun umatnya Muhammad akan diberi pintu spesial pengampunan dari Allah. Saya tahu itu dan yakin Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun selain menyekutukan Allah, Allah Maha Pengampun. Ini dalam ini kan soal tadi aku pas itu ya motornya itu yang waktu Korin itu Mbak Surti itu aku tuh melihat 2 anak yang mungkin dia itu berat sama anaknya. Memang berat ya. 2 anak laki-laki yang kayak seumuran 30-an. Coba. Kenapa lagi? Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Takut kenapa? Takut kenapa? Jangan ditinggal di sini, aku takut. Sama dia apa di sini? Aku di sini ketakutan sekali. Oh, dibantu juga. Ini siapa? Dengan siapa ini? Yang mau merusak acara. Dikeluarin aja. Karena itu dia viral. Kampret. Baca kurang dikeluarin aja ya. Kayak ini. Kamu mengganggu. Kenapa sih? Kenapa kok ganggu kita? Kamu mengganggu kenapa? Mau saya bakar? Buat dia segera itu lah. Jangan. Kenapa ganggu kita? Karena
aku Berarti suka rame-rame seperti ini. loh, kamu suka rame-rame seperti ini, ngapain kamu nggak di pasar saja? Dari sini sepi loh kamu. Saya pindahin ke pasar ya kamu ya, mau? Ayo, sudah Mbak Cokro. Ayo Mas Joko, ini Pengisruh yang kasihan Mbak Suci nih tubuhnya, kasihan tubuhnya Mbak Suci nih lemas. Astagfirullahaladzim, jangan kosong Mbak, jangan kosong. Tadi Nyimas mau cerita apa ya yang dua tadi itu? Yang kelihatan dua orang dalam gelap tadi kan dimasukin klorin Mbak Surti tadi itu. Sambil jalan bisa. Aku lihat itu ada dua laki-laki, anaknya sepertinya itu yang tak lihat itu anaknya. Dua-duanya itu anaknya laki-laki ya. Laki-laki dua gitu. Hidupnya dia itu beratnya itu dia bilang hidupnya anaknya nggak ada yang enak. Makanya dia jalannya gelap. Makanya dia tuh berat ya, namanya orang tua ya pasti berat dengan anaknya. Kayaknya yang dia body itu. Makanya ini tadi kan sudah pelajaran bagi tim kita semua ya. Kalau riba itu kan Hukumnya haram. Dosa besar. Makanya kalau saya pinjam uang ke saudara-saudara sekalian, jangan dikasih bunga. Dikasih bunga bank aja, nggak bisa dikasih aja, nggak usah pinjem. Nah itu cocok. Aku juga mau kalau itu. Iya itu tadi yang aku lihat dua laki-laki yang kayaknya umurnya itu masih muda-muda ya. Belum 40-an masih. Ini semua jalan lurus, saya diberikan jalan yang hancur. Masih 30-an gitu. Iya benar. Iya. Saya dari tadi nggak lihat komennya Neng Manis. Neng Manis. Saya Neng Manis. Saya di situ merasa panas. Iya kan? Kok panas? Disolamatin yang waktu itu dibukain jalan. Aku ingat yang itu yang di video itu loh. Mana yang pabrik angker ya? Oh iya. Itu kan? Bukan pabrik itu. Apa? Pentesuan atau apa? Oh iya. Oh itu dokter, rumah dokter. Bukan. Alhamdulillah, hirapil alamin Neng Ocha. Malam hari ini penelusuran sudah selesai dan energi kita juga sudah mulai terkuras. Terus mediator kita sudah mulai lemah, makanya juga ini nggak ikut penutupan. Terus yang bisa dipetik dari penelusuran kali malam hari ini ya, Dari sosok Erni dulu ya. Erni yang masuk di raganya Mbak Nada tadi ya. Yang pertama. Dari sosok Erni kita pelajari bahwa rumah tangga itu resiko dalam rumah tangga apapun harus kita jalani. Jangan karena salah satu dari kita punya kekurangan jadi ada kejahatan. Ya, ada kejahatan di situ. Intinya kalau rumah tangga sayangilah istrimu. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya, apapun kekurangannya, insya Allah itu jodoh terbaik dari Allah. Kemudian untuk yang sosok si Surti. Dari si Surti kita bisa ambil pelajaran bahwa riba itu adalah dosa besar. Bahkan ini pengakuan real dari Korin Surti yang tidak menemukan jalan terang sama sekali setelah dia wafat. Intinya dia tadi si sosok Korinnya Surti tadi merasa kebingungan, merasa kebingungan untuk di jalan digelap gitu, karena semasa hidupnya dia juga suka berbuat riba. Makanya sedulur gaji manapun Anda berada, jauhilah riba. Bila ingin menghutangi ya nggak usah pakai riba, benar nggak Neng? Bisa dikasih aja ya. Cocok. Ya. Dari sini kita cuma bisa berdoa. Karena dosa itu tanggungan beliau sendiri sama Allah. Tapi saya yakin Allah Maha Pengampun. Insya Allah ada jalan yang lebih baik dari di sana. Ya sudah, kami akhiri penelusuran malam hari ini Neng Ocha. Saya Kang Sanglut. Saya Neng Ocha. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Oh iya, saya lupa. Yang sudah subscribe
terima kasih. Yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like, di subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Ya sudah, Ada pelajaran berharga dari penelusuran ini ya. intinya KJPL hadir di sini bukan untuk mengada-ngada, tapi kami hadir di sini untuk mengungkap fakta yang bisa kita ungkap. Ya sudah, ini aja. Saya pamit undur diri. Saya Kang Sambut. Ini ngoceh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye. Yakin bahwa kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseteluran, jaga alam semesta.